Mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya berkenalan dengan CAR dan semoga cerita saya ini bisa memotivasi seluruh mitra 3i di seluruh Indonesia. Semangat pagi, apa kabar? Luar biasa, pasti semua akan crown. Baik, perkenalkan diri saya sebelumnya. Saya nama Christopher Mada, asal kota Bajawa, Flores di NTT. Dan latar belakang saya seorang pegawai negeri sipil dan saya seorang dokter hewan. Di samping saya sebagai dokter hewan dan pegawai negeri, saya juga punya usaha sampingan, punya toko obat hewan, punya klinik, dan punya peternakan. Baik, mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya berkenalan dengan CAR dan semoga cerita saya ini bisa memotivasi seluruh mitra 3i di seluruh Indonesia. Saya berkenalan dengan CAR ini pada tanggal 31 Desember 2016. Jadi di akhir tahun 2016, bermula dari diperkenalkan oleh teman dokter hewan upline saya. Dan pada saat saya diperkenalkan, minta maaf, saya ini seorang, kalau berbisnis, ya bisnis yang konvensional, saya tidak pernah bersinggungan dengan yang namanya networking atau multi level, sama sekali tidak pernah. Pada saat awal ditawarkan, saya meminta maaf kepada upline saya itu bahwa saya pasti tidak bergabung. Tetapi saya beri kesempatan untuk memberikan saya informasi itu tentang CAR. Dan setelah mendengar penjelasan dan setelah mendengar bahwa ini legal, ada OJK, dan tidak ada kewajiban untuk mengajak orang, saya tertarik. Dan saya langsung bergabung hari itu juga. Dan pada saat bergabung, saya minta maaf, saya tidak ingin menjalankan bisnisnya. Saya hanya mau menabung, karena tertarik pada nilai investasinya dan dapat asuransi. Saya sudah punya asuransi, sudah punya tabungan investasi juga, tetapi saya lihat di sini ada kelebihannya, tabungan dengan asuransi itu dapat sekaligus. Dan saya tertarik karena ada manfaat ganda. Dan pada saat bergabung awal, saya hanya teringat adik saya 2 orang, yaitu adik Ivon, seorang tenaga kontrak di Bejawa, kemudian satu lagi pebisnis. Dan kalau tenaga kontrak ini, gajinya kan tidak tiap bulan, mungkin 5 bulan sekali, 3 bulan, dan seterusnya. Saya mengajak dia karena saya melihat mungkin dia bisa menjalankan, karena dia tenaga kontraknya pendamping desa. Jadi saya pikir untuk pendamping desa ini sambil menjelaskan tentang program pemerintah juga bisa mengajak orang lain menabung, sehingga bisa punya penghasilan. Dan yang satu lagi pebisnis. Kalau bisnis ini murni bisnis, penghasilan itu bisa saja tidak tetap. Pada saat tertentu mungkin dapat, tetapi berbulan-bulan bisa saja tanpa penghasilan. Dan saya, kasihan adik saya 2 orang ini, saya mengajak mereka untuk ikut CAR. Sedangkan saya bilang saya tidak. Saya cuma mau menabung dan saya punya gaji. Dan di bulan Januari waktu itu saya langsung mendapat 100.000, dapat dari 2 orang adik ini. Dan saya terkejut dapat 100.000. Waktu itu, saat itu tidak perlu ujian AAJI. Jadi bonus langsung diterima. Bulan Januari saya dapat 100.000, saya kaget. Tabung di mana dapat bayaran. Walaupun 100.000 atau 50.000 itu menurut saya tidak sembarang orang memberikan kita uang sebanyak itu. Pada waktu bulan Januari dengan modal dapat 100.000, saya penasaran. Saya belajar flip chart itu, menurut saya kuliah, diktat kuliah yang tebal itu kok bisa belajar. Masa ini flip chart yang tipis ini tidak bisa dipelajari, apalagi ini menghasilkan. Dan saya luangkan waktu 2 minggu saya belajar, dan pada bulan Januari, minta maaf, saya waktu itu saya tidak pernah bertemu leader.
leader dari Bali, leader mentor-mentor itu saya tidak pernah bertemu. Dan saya membaca, terus mendengar, dan saya bertemu pada pertengahan Januari itu mentor Lydia, Nimade Lidiawati. Ini terima kasih sekali. Saya waktu itu hanya mau dengar Ibu Lydia itu, mentor itu menjelaskan CAR versi Ibu Lydia bagaimana. Dan setelah mendengar penjelasan, ini mungkin tips juga, pada saat memberikan penjelasan, leader memberikan penjelasan, presentasi, saya tidak berbicara yang lain-lain, tapi saya mendengar. Saya mendengar bukan materinya, tetapi caranya menjelaskan, caranya mempresentasikan. Jadi ketika jadi penjelasan, leader-leader lain sibuk main HP atau ngobrol, saya tidak, saya mendengar. Dan 3 kali saya mendengar, setelah itu saya presentasi sendiri. Tanpa bantuan leader, waktu itu saya menjelaskan yang di adik yang bungsu. Waktu itu adik bungsu, dia belum join, dan istrinya kerja di puskesmas. Jadi saya minta tolong kumpulkan semua pegawai puskesmasnya, saya ingin menjelaskan. Dan pada saat menjelaskan itu, kebetulan kepala puskesmas dan pegawai-pegawai di puskesmas itu masuk. Jadi saya sendiri terkejut. Padahal mereka ini menurut saya kelinci percobaan. Saya baru melatih presentasi saya. Yang pertama ini apakah sukses atau tidak. Dan ternyata pertama kali presentasi langsung join. Dan saya langsung percaya diri. Dan dalam perjalanan, minta maaf mungkin kalau yang lain kesulitan dapat mitra, tetapi saya tidak. Setiap kali menjelaskan tuh pasti mitra itu banyak masuk. Dan dalam waktu 2 bulan, di bulan Januari, Februari itu saya naik ke leader agensi. Saya tidak bersinggungan, tidak pernah mengenal yang namanya tim agensi. Padahal waktu itu saya jauh dari leader. Dan selanjutnya saya turun ke kecamatan, ke desa-desa, saya jelaskan CAR dan banyak yang masuk. Dan kurang lebih di bulan Mei itu mungkin saya naik di bronze agensi. Dan pada waktu itu kami masih sangat bergantung pada leader-leader di Bali. Dan saya sangat didukung, ini saya terima kasih sekali kepada Bu Lydia, mentor, kemudian Pak Arif, dan Bu Jupe. Ada banyak hal yang mungkin waktu itu saya tidak terlalu paham tentang CAR. Jadi leader-leader ini setiap saat pasti saya telepon. Siang, malam, karena saya tidak paham. Jadi saya butuh informasi yang langsung dari leader ini. Jadi siang, malam saya telepon untuk ganggu dan untuk mendengar penjelasan langsung tentang CAR. Dan pada waktu itu juga untuk input data ini kami masih bergantung pada Bu Lydia. Dan saya punya prinsip bisnis apapun ini jangan bergantung pada orang lain. Ketika bergantung pada orang lain, itu akan mempengaruhi hasil bisnis kita. Jadi saya sarankan yang mau serius di sini, upayakan ya bisa presentasi sendiri dan bisa punya BOP sendiri, dan yang ketiga hal-hal teknis itu dikuasai sendiri. Ya contoh penginputan data dan lain-lain itu kalau bisa sendiri. Kalau bergantung pada leader, leader ini mengurus banyak orang dan bisa saja leader ini sangat sibuk, bisa saja hal-hal menyangkut input dan lain-lain bisa saja tidak selesai tepat waktu. Oleh karena itu sebaiknya masing-masing kita menguasai baik presentasi maupun hal-hal teknis. Dan di CAR ini saya peringkat waktu itu untuk NTT Bajawa sangat cepat. Di bulan Oktober saya di Silver Agency. Dan bulan Desember sebenarnya saya waktu itu sudah di Gold. 2 kaki sudah 90-an juta, di kaki satunya tuh 80-an juta. Tapi waktu itu ada badai AAJI, jadi bulan Januari jaringan rontok, saya turun lagi. Tetapi sampai saat ini saya tidak pernah turun dari posisi silver. Dan untuk di CAR ini saya melihat banyak keuntungan. Yang pertama, saya melihat ada hal-hal positif tentang motivasi berpikir positif dalam menjalankan CAR. Dan yang kedua, saya juga belajar tentang bekerja sama tim, kerja networking, sistem dibangun dengan bersama-sama bekerja. Kemudian
Yang ketiga, saya merasa untuk saat ini, sebelumnya saya PNS mungkin saya hanya dikenal di Kabupaten Ngada, tapi untuk saat ini saya memiliki teman sahabat yang cukup banyak di seluruh Flores, baik di Bajawa, Nagekeo, Ende, Maumere, Lembata, Manggarai, Manggarai Timur, Labuan Bajo, Papua, Nabire, di Batam dan lain-lain. Jadi saya merasa relasi dan teman saya ini sangat banyak di JAR. Dan di hal yang lain, yang ketiga mungkin di JAR ini positifnya saya bisa menolong banyak orang. Dan di sini saya melihat tim ini akan berkembang kalau leader ini menolong semakin banyak orang. Dan jika orang join, jangan leader itu puas diri, tetapi selalu bekerja. Karena ketika kita juga bisa membuat orang lain minimal bisa menabung, tidak ambil dari uang sendiri, otomatis akan sangat berkembang tim ini. Tapi kalau hanya untuk leader, pasti tidak akan berkembang. Dan di JAR ini, saya banyak tantangan juga. Yang pertama, di wilayah Bajawa ini, di Flores ini, banyak yang trauma dengan multi level. Banyak yang kena bodong, dan lain-lain. Dan untuk hambatan di sini, kami banyak sekali tantangan, apalagi di wilayah timur ini kan orang-orangnya keras. Jadi leader-leader termasuk Ibu Lydia waktu itu pernah diancam dengan golok, pernah diteror di mana-mana, di Facebook, di mana di media-media sosial, media apa saja diteror. Jadi pada saat itu memang sangat berat untuk memulai. Yang sekarang ini sudah mudah, sudah banyak sekali JAR, berbagai tim sudah masuk di mana-mana. Jadi itu mungkin untuk menjalankan sekarang lebih mudah dibandingkan kami pada saat itu.